yang menjadi kewajiban seorang Islam gitu. Iya. Itu aja yang mohon nasihatnya. Bagaimana rezeki yang kami dapat dan bagaimana kami menyikapinya karena enggak ya kayak macam sistem tender gitu kan, nggak lihat waktu gitu. Iya. Jadi mungkin udah dimengerti. Terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, tadi sudah kita jelaskan bahwa tidak ada perkara yang lebih penting untuk dikerjakan oleh seorang muslim selain sholat. Ya, tadi sudah dijelaskan beberapa kedudukan yang sangat halo Ustaz Afwan, sebelumnya mungkin mic-nya bisa lebih didekatkan karena kurang begitu jelas kami terima, Ustaz. Silakan. Ya. Sudah jelas? Ya, silakan. Baik, tadi sudah kita jelaskan mengenai kedudukan sholat dalam Islam, bahwa tidak ada sebuah kewajiban yang paling ditekankan dan paling diutamakan ya setelah dua kalimat syahadat melainkan ibadah salat. Ya, selain ibadah salat. Jadi inilah kewajiban terpenting yang harus dilakukan oleh seorang hamba. Maka janganlah ia tinggalkan karena kesibukan duniawi. Ya, kesibukan lainnya. Ya, apapun itu kesibukannya. Ya, maka hendaklah dia tinggalkan dulu dan dia mengerjakan salat. Kecuali hal-hal yang memang diberi uzur untuk meninggalkannya. Ya, seperti seorang yang sangat lapar dan dia berhasrat makanan sudah dihidangkan di hadapannya, maka ini dapat mengganggu salatnya, maka dia diperintahkan untuk makan terlebih dulu. Ya, karena apabila ia paksakan untuk salat, maka dia tidak akan bisa mengerjakannya dengan khusyuk. Atau seorang yang sedang ngantuk berat, yang apabila dia mengerjakan salat, dia upayakan untuk mengerjakan salat, ternyata ia tidak bisa menahan kantuknya, maka dia hentikan salatnya dan dia tidur dulu. Ini beberapa uzur yang diberikan di dalam syariat Islam untuk meninggalkan salat, ya, karena hal-hal tertentu yang bisa mengganggu ibadah salat itu. Adapun kesibukan duniawi, ya, itu bisa dipending dulu, ya, itu bisa ditangguhkan dulu. Dan kita mengerjakan salat dulu, kita memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan salat. Bukankah Nabi memberikan pesan terakhir kepada kita, as-salah, as-salah. Ya, jagalah salat. Ya. Jadi ini adalah suatu pesan yang sangat penting, ya, bagi kita semua, bagi kaum muslimin. Ya, bukankah tadi dikatakan bahwa salat ini adalah barometer amal ibadah kita. Kalau bagus salat kita, maka bagus seluruh amal kita yang lainnya. Maka hendaklah kita tinggalkan dulu, ya, kita sisihkan dulu, ya, kesibukan duniawi tadi, dan kita, ya, bangkit untuk mengerjakan salat. Nah, itu bisa juga masuk dalam kategori alladzina hum an salatihim sahun, orang-orang yang lalai dari salatnya, ya, orang-orang yang lalai dari salatnya. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala tadi yang kita bacakan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah, ya, kamu dilalaikan oleh harta-harta kamu dan anak-anak kamu dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang melakukan itu, maka ia termasuk orang-orang yang merugi. Tadi sudah kita jelaskan juga, ya, perkataan para mufassirin berkaitan dengan ayat ini. Maksud dari zikrullah adalah salat. Jadi barang siapa yang menyibukkan dirinya dengan hartanya, dengan jual belinya, dengan, ya, pekerjaannya ataupun dengan anak-anaknya hingga terluput atau terlalai salat pada waktunya, maka dia termasuk orang-orang yang merugi. Ya, bukankah Nabi SAW juga telah mengatakan, bersabda, man taraka syai'an lillah awadahullahu bima huwa khairun minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan ganti dengan sesuatu yang lebih baik dari. Kita tinggalkan itu karena Allah. Karena Allah maksudnya karena kita ingin melaksanakan dan menegakkan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat yang telah Allah tetapkan waktunya atas kaum mukminin. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Kita mendengar suruhan azan, kita mendengar panggilan Allah Subhanahu wa taala, maka kita datangi dulu. Kita katakan kepada mereka yang tidak mengerti atau tidak seagama dengan kita, bahwa kita punya kewajiban kepada Rabb kita yang tidak bisa ditawar-tawar. Ya, sampaikanlah ini dengan baik kepada mereka, ya, mudah-mudahan mereka bisa memaklumi dan memahaminya. Nah, kalau tidak bisa, maka ridha Allah tetap lebih kita utamakan daripada ridha manusia.
Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih atas jawaban yang sangat bermanfaat yang sudah disampaikan, dan kita angkat dari penelpon ketiga di pagi ini, ada Ibu Zahra di Bekasi. Silakan, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, silakan ke inti pertanyaan, Ibu. Mau tanya bagaimana keadaan orang yang memakai kateter keadaan sholatnya? Yang bagaimana, Bu? Memakai kateter, kondisi orangnya sedang memakai kateter. Memakai kateter maksudnya? Iya, itu artinya dia sering buang-buang air, jadi dari begitu. dipasang nih kateter gitu. Oh begitu. Karena kalau pakai pampers pun di tengah sholat masih suka keluar pipisnya. Gitu. Iya. Itu aja. Nah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ustaz bisa menyimaknya. Iya. Nah itu tergolong orang yang sakit ya, orang yang sakit yang memiliki udzur. Dia terkena penyakit salisul baul ya, yaitu air seni yang terus menerus keluar. Maka dia mendapat udzur. Artinya di sini adalah hukumnya disamakan dengan hukum wanita istihadah. Ya, hukum wanita istihadah yaitu berwudu setiap kali salat dan tidak perlu menghiraukan dan tidak usah menghiraukan apa yang keluar darinya ketika salat. Nah, dia memiliki udzur. Jadi apabila seorang memiliki penyakit ini yaitu salisul baul, yaitu air seni yang terus menerus keluar karena penyakit ya, ini adalah penyakit, dia perlu berkonsultasi dengan dokter muslim sebelum memutuskan statusnya ataupun kondisinya sebagai seorang yang sakit. Ya, karena ini tentunya juga harus mendapat rekomendasi dari seorang dokter yang terpercaya ya, dokter muslim terpercaya bahwa dia memang benar-benar sakit. Maka dalam kondisi seperti ini dia mendapat keringanan, yaitu dia cukup berwudu setiap kali hendak sholat. Ya, berwudu setiap kali hendak sholat, ya setiap kali sholat, ya, dan tidak perlu menghiraukan, apa yang keluar darinya, ya berupa air seni, ya sewaktu dia mengerjakan sholat. Wallahu a'lam. Ini adalah rukhsah yang diberikan kepada orang yang ya kita katakan sakit. Ya, nah berbeda dengan orang yang normal, artinya tidak sakit. Kalau keluar darinya dan ia tahu bahwasanya benar-benar keluar, maka batal sholatnya dan batal wudunya. Dia harus mengulangi wudu dan mengulangi sholat. Itu jika ia tidak terkena sakit ini ya, dia adalah orang yang normal. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih, dan kita angkat pertanyaan dari pesan singkat selanjutnya dari pendengar kita, Ibu Lala Jakarta yang bertanya, ya Ustaz, saya mempunyai mertua yang sudah cukup lanjut usia dan banyak lupa mengenai waktu-waktu sholat. Alhamdulillah setelah diingatkan beliau mau sholat, akan tetapi saat ini beliau tidak mau lagi sholat. Saya sudah berupaya untuk dan sama suami sudah berupaya untuk mendakwahi beliau, akan tetapi beliau faham, akan tetapi tidak mau untuk mengerjakan sholat. Apa yang harus kami kerjakan Ustaz untuk bisa memberikan nasihat kepadanya? Terima kasih. Ya tentunya mungkin ya dia orang tua ini sudah terkena penyakit pikun ya. Ya, terkena penyakit pikun. Sebagian orang yang pikun memang tidak mengerti lagi waktu sholat. Ya, sholat maghrib dikerjakannya 2 rakaat. Dia kira sholat subuh kan begitu. Nah, ini orang yang sudah terkena penyakit pikun. Pikun itu penyakit. Rasulullah SAW berlindung dari penyakit pikun ini. Kalau terbukti ya bahwa ia adalah orang yang pikun, ya maka ya maklur dia. Diingatkan saja terus ya, kalau dia mau mengerjakannya ya dibantu untuk mengerjakannya. Nah demikian. Nah karena dia mungkin sudah masuk dalam usia pikun ya usia pikun. Nah ini ma'dzur ya, karena dia tidak memiliki akal yang sempurna lagi. Nah karena kewajiban sholat ini adalah bagi orang yang baligh dan berakal. Berakal maksudnya akal yang sempurna. Anak-anak juga punya akal tapi akalnya belum sempurna. Nah demikian. Baik. Nah demikian pula orang yang kena kena pikun, ya dia ma'dzur atas kepikunannya ini, ya dengan kepikunannya ini. Tapi kalau dia belum pikun, ya maka ya nasihatilah dia supaya tetap mengerjakan sholat, ya sampaikan kepadanya ya firman-firman Allah dan Rasulnya tentang kewajiban mengerjakan sholat dan ancaman orang-orang yang meninggalkan, ancaman atas orang-orang yang meninggalkan sholat. Ya dengan cara yang hikmah, karena ini orang tua ya. Itu saja mungkin Allah. Baik. Terima kasih jawabannya, dan kita angkat dari pesan singkat kembali dari Saudari Latifah di Jakarta yang bertanya, ya Ustaz, mohon penjelasannya, saya kurang memahami dari
anjuran untuk sholatlah tepat pada waktunya, sedangkan di beberapa nas juga atau di beberapa yang hadis yang menjelaskan bahwasannya tundalah sholat zuhur ketika matahari terik sampai meredupnya. Bagaimanakah yang dimaksud dengan tepat waktu itu, diukur dari jam atau bagaimana? Apakah ada juga hal-hal lain yang membolehkan kita untuk menunda sholat? Terima kasih Ustaz. Ya, baik. Sholat itu perintah sholat itu pada asalnya harus dikerjakan dengan segera. Karena yang namanya al-amru ya yaqtadi al-fawr. Perintah itu menuntut ya harus dikerjakan dengan segera. Itu kaidah dalam usul fikih. Ya, al-amru yaqtadi al-fawr. Ya, satu kewajiban, satu perintah ya harus dikerjakan dengan segera. Tidak boleh ditunda-tunda. Ya, misalnya seorang berkata kepada budaknya, atau majikan berkata kepada budaknya, ambilkan aku air, iskidima'an. Kemudian si budak atau si pelayan itu baru memberikannya air ya besok hari. Maka ia tidak terhitung ya orang yang melaksanakan perintah majikannya. Atau majikannya pasti marah kepadanya dan ia termasuk orang yang dicela. Jadi perintah sholat itu pada asalnya harus dikerjakan alal khor, dengan segera, jangan ditunda-tunda. Ya tidak boleh ditunda-tunda sampai akhir waktu atau bahkan sampai keluar waktu. Jadi kita diperintahkan untuk as-sholatu fi awwali waqtiha, di awal waktunya. Kecuali ada udzur-udzur yang menyebabkan kita mengakhirkannya. Ya misalnya satu ya pada waktu terik matahari pada siang hari, di mana boleh kita untuk al-ibrat ya, yaitu mengerjakan salat hingga waktu atau suasana ataupun cuaca agak dingin. Atau memang dianjurkan untuk dikerjakan di akhir waktu, ya atau ditekankan ataupun disunnahkan ataupun disukai dikerjakan di akhir waktu seperti salat Isya. Ya, kalaulah aku tidak memberatkan umatku, kalaulah bukan karena akan memberatkan umatku, ya misalnya aku perintahkan mereka untuk mengakhirkannya, yaitu salat Isya, ya. Nah demikian. Nah, selain itu ya harus dikerjakan pada waktunya dan jangan ditunda-tunda hingga akhir waktu. Ya karena dapat menyebabkan ia mengerjakannya di luar waktu. Nah demikian. Jadi hendaklah dikerjakan di awal waktu. Janganlah ia menunda-nunda seperti orang-orang munafikin yang baru ya mengerjakan sholat ketika matahari akan terbenam. Dan mereka pun sholatnya dengan sholat paku ayam. Nah ini adalah ciri-ciri orang-orang munafikin. Nah, wallahu a'lam. Baik. Terima kasih jawabannya, dan satu pertanyaan terakhir untuk pagi ini Ustaz ya, di kesempatan masih dari pesan singkat. Ya Ustaz, bagaimanakah apabila ada orang yang tidak sholat, kemudian ketika kita berikan nasihat dan ajakan untuk sholat, dia berdalih bahwasannya saya belum bisa sholat karena belum ada keikhlasan di dalam mengerjakannya, dan masih dan masih suka bermaksiat, sehingga percuma saja katanya untuk bisa sholat. Bagaimana Ustaz menanggapi hal ini, dan bagaimana upaya atau nasihat yang bisa kita berikan kepadanya yang terbaik? Jazakallah khairan. Ya, tentunya ini adalah orang jahil ya. Orang jahil, dia tidak mengerti ya kedudukan sholat di dalam Islam. Ya dia tidak mengerti apa yang seharusnya ia lakukan, bagaimana kedudukan sholat di dalam Islam. Maka orang ini perlu nasihat. Orangnya perlu peringatan dan perlu nasihat. Diberikan peringatan dan nasihat kepadanya, disampaikan hujah kepadanya, dalil-dalil yang menjelaskan tentang wajibnya sholat ini atas setiap orang, tanpa ada alasan apakah dia masih dalam kondisi kita katakan maksiat atau fasik atau siapapun. Sholat tetap harus dikerjakan oleh siapa saja yang mengaku muslim, yang telah bersyahadat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Nah, itu alasan ya yang dibuat-buat oleh sebagian orang jahil untuk menghindar dari ibadah sholat. Sama seperti haji misalnya ya. Ya, ibadah haji, ada sebagian orang yang sudah mampu, tapi membuat mengadang-adakan alasan yang dibuat-buat, seperti misalnya belum dapat panggilan. Ya, wah nanti susah konsekuensinya dan lain sebagainya. Dan percuma katanya pakai lobe disebut Pak Haji tapi masih masih keluar masuk diskotik atau dan lain sebagainya. Nah ini alasan-alasan yang dibuat-buat ya, lebih cenderung kepada mengikuti hawa nafsu. Ya, seperti yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam firman Allah yang kita bacakan tadi, ya, khalafa min ba'dihim khalfun. Maka akan
datang nanti sudah mereka pengganti yang jelek, yaitu generasi-generasi penerus yang jelek. Ya, kerja mereka adalah adha'us shalah wa taba'us syahawat. Kerja mereka adalah menyanyiakan salat, ya, dan mengikuti syahwat. Menyanyiakan salat dan mengikuti syahwat, seperti perkataan-perkataan yang ya kita dengar tadi, alasan-alasan yang kita dengar tadi, yang kita yang kita dapatkan tadi. Ya, seperti dia mengatakan, wah aku masih fasik, aku masih kotor, aku masih begini dan begitu. Dan tidak ada alasan, dia tetap harus mengerjakan salat bagaimanapun kondisinya. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, pertanyaan tadi adalah pertanyaan terakhir kita di pagi ini. Kami ucapkan terima kasih atas keluangan waktu dan pembahasan yang Ustaz sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di kesempatan yang akan datang, Ustaz ya. Nah, dan untuk selanjutnya kami persilakan untuk Ustaz menutup kajian kita dengan kesimpulan akhir. Dan demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, kita telah membahas mengenai dosa besar yang keempat, yaitu meninggalkan salat. Ya, Rasulullah SAW ya telah menjelaskan kepada kita mengenai pentingnya kewajiban salat ini, ya, tentang agungnya kedudukan salat ini, ya, bahwa salat ini merupakan wasiat terakhir yang dipesankan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya. As-salat, as-salat, jagalah salat dan jagalah salat. Ya, maka dari itu bagi kita yang cinta kepada Rasulnya, yang cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendaklah melaksanakan wasiat beliau ini. Ya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah jika kamu cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Ikutilah Rasulullah dan laksanakanlah wasiat terakhir beliau, yaitu as-salah, as-salah wa ma malakat aymanukum. Jagalah salat dan jagalah salat, ya, dan jagalah hak-hak hamba sahaya kalian. Demikianlah, mudah-mudahan kita menjadi hamba yang bisa melaksanakan ya wasiat junjungan kita, kekasih kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan Allah menjadikan salat sebagai qurratu ain, sebagai penyejuk, penyenang, ya, pembahagia hati kita semua. Nah, demikianlah, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim.